Selamat sore, saya Muklis Hasbullah. Salam ide. Sore hari ini kita kembali akan berbincang-bincang dengan beberapa tokoh akademisi, ilmuwan, seniman, politisi, budayawan, maupun narasumber-narasumber yang lainnya untuk membangun wacana-wacana baru tentang isi kepala yang ada, fenomena yang ada, bahkan ide-ide yang bertentangan, agar kita dapat menarik sebuah hal baru untuk kemudian kita konstruksi menjadi sebuah perspektif untuk menyelesaikan masalah-masalah baik di bidang keilmuan maupun pada bidang-bidang aplikasi lainnya. Sore ini kita akan kedatangan tamu, salah seorang dosen, praktisi, sutradara yang cukup produktif di Sumatera Utara, khususnya di kampus Universitas Negeri Medan. Kita sambut dosen yang sangat produktif ini. Ya, selamat sore Edo. Selamat sore Bang. Nah, hari ini saya senang sekali ya, karena waktu yang sudah kita janjikan itu dengan kesibukan sendiri, dengan padatnya jalur mengajar, mungkin hari ini kita bisa punya waktu luang untuk membicarakan ide-ide yang tertunda dari yang kemarin gitu ya. Ya. Jadi di Salam Ide ini kemarin kita pernah berbicara pada wilayah musik, tapi sore ini kita akan berbicara pada wilayah seni yang lebih luas, yaitu teater. Tapi mungkin sore hari ini kita akan lebih membahas kepada salah satu cabang daripada organisasi teater, yaitu pantomim atau pantomime. Nah, sebelumnya kita cerita pantomime, mungkin kita masih terbayang seperti apa sih pantomime itu, atau kira-kira bagaimana orang mengenali pantomime itu secara lebih dekat, atau bagaimana orang awam melihat pantomime itu sebagai sebuah kesenian yang populer gitu. Mungkin bisa diceritakan atau mungkin bisa demonstrasikan sedikit gitu ya. Oke. Apa itu pantomime itu? Oke. Pertama saya ucapkan terima kasih pada Bang Muklis dengan program yang tentu saya juga mengikuti dari awal, bagaimana program Salam Ide yang sangat menginspirasi banyak orang, dan tentu ini menjadi satu kehormatan bagi saya bisa diundang dan bisa berbagi. Saya kira seni pantomim itu adalah seni di mana ruang kesunyian yang sedang membangun konstruksi berpikir yang dapat diekspresikan dalam bentuk gerak dan mime. Apalagi kita gerak dan mime ya. Ya, jadi saya juga jadi tertantang juga dengan satu repertoire mungkin akan saya sajikan, bagaimana ini akan merefleksikan kondisi sosial kita hari ini, bagaimana anak-anak muda yang lebih menyerap sesuatu dari apa yang dilihat tapi bukan apa yang dipikirkan. Saya kira saya akan berikan satu repertoire. Mudah-mudahan ini juga dapat siapapun Anda di sana bisa menafsir ulang kembali, dan mudah-mudahan juga bisa menghibur tentunya. Oke. Ya, kita saksikan tampilan singkat dari Edo.
Oke. Ya, ya menarik sekaligus menjadi pertanyaan besar juga tadi sebetulnya ya, karena saya tidak pernah tahu apa yang menjadi dialog kita tadi. Ya. Tapi secara tubuh, dalam perspektif tubuh gitu kan, tubuh saya membaca tubuh Anda yang melalui pikiran tadi yang diciptakan itu. Kemudian kita bisa menggunakan bahasa-bahasa simbol untuk merespon keadaan itu yang sebenarnya saya juga harus masuk dalam konstruksi pemikiran sutradara tadi gitu kan. Tapi itulah uniknya gitu ya. Walaupun saya tidak pernah langsung terlibat dalam pantomim, tapi saya merasakan ada semacam ruang imaji baru. Bagaimana menyampaikan sesuatu. Nah, kira-kira dalam pantomim itu maksudnya apa sih sebenarnya? Ya, jadi kita percaya ya, kalau saya kebetulan beberapa tahun, bahkan sudah dari 2012 hingga hari ini, saya sangat konsisten dengan seni pantomim, karena seni pantomim itu mengajak memori saya untuk lebih merefleksikan satu tindakan. Jadi saya menganalogikan pantomim itu adalah sebagai seorang anak kecil. Jadi bagaimana anak kecil yang tadinya bermain, dia harus punya hiburan, dia harus punya imajinasi, dan dia harus punya kebahagiaan. Jadi pantomim dipahami dalam hal ini adalah satu ekspresi pikiran. Jadi pikiran itu dia tidak berisik gitu. Yang berisik itu saya kira adalah satu hal yang menurut saya seni ya. Kita bukan mengatakan berisik dalam tanda petik adalah bunyi ya, tapi adalah ekspresif yang bagaimana lebih kepada filosofis. Nah, beranjak pada repertoire yang tadi itu saya mencoba melihat fenomena hari ini anak-anak muda itu lebih cenderung mengetahui hal yang sedikit, tapi bagaimana dia menerbangkan opini yang tidak bertanggung jawab. Artinya mungkin saja beberapa lembaran teks itu dia hanya membaca sedikit, tapi bagaimana rasa merefleksikan kembali bacaan itu terdominasi dengan tuntutan ya, tuntutan itu fashion dan atribut-atribut hari ini dengan gaya hidup. Nah, sehingga ini sangat mengganggu secara secara kondisi psikologis orang ya, sehingga orang akan menemukan narsis yang tidak memiliki satu perenungan. Jadi saya kira pantomim itu adalah seni bagaimana mengolah pikiran, lalu bagaimana menyampaikan itu dengan keindahan tanpa melukai orang dan tanpa menyentuh orang gitu ya. Jadi bagaimana hal itu disajikan secara simbolik ya. Oke, ya artinya tadi bahasa tubuh atau bahasa simbol ya. Menarik ini. Berarti sedikit saya punya hipotesis bahwa dengan kita memainkan peran atau membuat satu konstruksi pantomim itu berarti kita menciptakan satu bahasa simbol. Oke, bahasa simbol di mana kita memang harus terampil menyampaikan sesuatu itu dengan bahasa kita sendiri dalam konteks simbol itu. Apakah ya mungkin orang tidak merasa bahwa mungkin dalam secara sejarah mungkin prehistorik juga bahwa orang sebelum berbahasa itu kan menggunakan bahasa-bahasa simbol itu ya. Mungkin kita dari kecil mungkin melihat dari kejauhan seperti ini gitu ya, atau kita mungkin menyampaikan ucapan selamat tinggal seperti ini, kira-kira gitu ya. Nah, dan itu yang sebetulnya kita butuhkan saat ini gitu, dengan bahasa-bahasa simbol yang baru. Mengapa ya? Karena kadang-kadang itu secara komunikasi itu menyuruh orang atau komunikan yang menerima itu untuk menginterpretasi sebenarnya gitu ya. Bukan berarti mempersulit, tapi itu menggunakan akal pikiran kita untuk melihat fenomena itu diterjemahkan sedalam apa, kira-kira gitu ya. Karena kalau kita pakai bahasa verbal, aku mau pulang gitu kan, ya orang sudah, ya itu sama dengan kita baca ChatGPT sebenarnya. Saat template gitu. Template gitu kan. Tapi kalau ini kan kita harus betul-betul menafsir, walaupun itu tetap punya kesepakatan, punya konvensi atau kesepakatan universal. Tidak mungkin itu tidak punya kesepakatan. Tapi disitulah letak kemampuan otak kita dilatih gitu kan, untuk melihat tanda-tanda gitu ya.
mungkin saja ini apakah ini semiotik ya, semiotika tubuh dan sebagainya itu ya. Tapi menurut saya itu menjadi satu pelajaran baru bahwa memang di era teknologi sekarang itu memang kita kekurangan praktik-praktik semiotik. Ya. Apakah dalam pembelajaran bagaimana cara menyerap pelajaran, mengambil data dan sebagainya. Kayaknya kita itu kok seperti kehilangan semiotik. Itu sangat menarik, itu betul. Artinya pantomim saya jadikan bukan sebagai sarana hiburan saja, tapi pantomim itu adalah sarana komunikasi saya. Ada waktu beberapa waktu lalu saya masuk dalam satu kelas, dan kelas itu saya anggap itu bagi mereka mungkin rapih gitu ya. Tapi dengan saya mengutip sampah secara imajiner, ya artinya secara imajiner, lalu ketika saya ambil sampah itu, lalu saya mengekspresikan bagaimana saya melipat, lalu saya menaruh di kantong saya, dan saya mengucapkan selamat pagi teman-teman, dan semua orang bergerak mengutip sampah-sampah yang ada di sana. Artinya kita ada alternatif bagaimana komunikasi kita ada alternatif. Bagaimana tidak menghabiskan energi secara sifatnya, secara energi, secara suara, dan pantomim adalah menurut saya sampai hari ini masih menjadi alternatif dalam berkomunikasi pada orang banyak gitu. Baik, sebelum kita masuk kepada kasus-kasus selanjutnya, mungkin secara literal itu mungkin bisa diceritakan sih sebetulnya apa sejarah pantomim itu seperti apa dan kenapa bisa masuk ke Indonesia. Ya, ini sangat unik sekali sebenarnya, Bang Muklis. Jadi kalau kita bicara sejarah pantomim itu ada beberapa sumber yang saya baca itu dari buku Nur Iswantara, Wajah Pantomim itu. Tentu kita yakin dan mengetahui itu adalah spirit dari Barat ya. Di Barat itu lebih spesifiknya itu ada dari Roma, dan bahkan ada dari sumber lain itu dari Mesir, sumber lain itu ada dari India, dan tokoh-tokoh itu lebih bagaimana membangun spirit pantomim itu. Saya kalau sejarah itu bisa kita lihat ya, salah satu tokoh ya terkenal di dunia pantomim itu adalah Marcel Marceau. Jadi Marcel Marceau adalah tokoh yang setiap pertunjukan itu dia memberikan nomor-nomor pertunjukan dengan beats ya. Jadi bagaimana Marceau di tempat lain dan Marceau di suatu hal yang mungkin kebanyakan orang gitu. Fenomena itu Marceau mencoba menjadikan pantomim itu sebagai bahasa perlawanan, dan itu bisa di-share nanti di sumber internet. Marceau juga pernah menyelamatkan anak-anak kecil dengan seni pantomim. Bagaimana ada perang dan sehingga bagaimana dia melihat fenomena itu, dan ternyata pantomim itu mampu mengajak diri kita untuk lebih dekat dengan lingkungan. Nah, tidak akan mungkin pantomim itu lahir bertapa lalu menciptakan sesuatu. Pantomim itu lahir dari fenomena yang dilihat lalu diresapi dengan secara filosofis, dan bagaimana dia mampu memerankan ulang dengan pikirannya kembali. Nah, jadi pantomim itu sebagai bahasa yang sangat unik ya. Jadi banyak tafsir, dan tentu secara bunga-bunga ya ada beberapa aliran-aliran juga. Nah, kita juga bisa melihat Charlie Chaplin. Oh iya. Nah, Mr. Bean. Nah, ini ada pilihan-pilihan, dan saya kira secara ekspresi siapapun boleh saja mendefinisikan atau mengembangkan. Nah, secara spirit ke Indonesia itu secara populer hari ini itu orang bisa mengenal Septien Dwi Cahyo, dan lebih tua itu ada nama Jemek Supardi. Dan ini sangat menarik sekali. Saya pernah bertemu dengan salah satu murid lah ya dari Jemek Supardi. Jemek itu pernah di Jogja ketika dia berada di satu tempat ya, kafe gitu. Jadi ada orang gila itu di depan. Jadi anak-anak muda yang necis, wangi, yang gaul gitu, lewat masuk dalam kafe. Lalu Jemek mencoba bagaimana menjadikan seni pantomim itu sebagai seni yang menciptakan manusia yang peka. Jadi Jemek ngambil kertas, ya, diikat di sini, diikat pinggang ini diikat, ditarik, tarik. Lalu dibakar tuh kertas itu. Lalu orang gila tuh menjerit. Kalau bahasa Medannya,
waduh gimana ini gitu. Jadi semua orang-orang di kafe itu kaget. Ya akhirnya kita mencoba menafsir ulang. Jembe sedang membahasakan kepekaan di dalam ruang lingkup masyarakat. Anggaplah ada satu orang atau dua orang mengatakan, kau gila, ini orang gila kau bakar gitu. Lebih gila aku atau kau? Orang gila yang seperti itu kau lewati, tidak ada kau tegur. Jadi artinya bagaimana Pantomime itu mampu memanusiakan manusia dan bahasanya. Nah, jadi saya kira inilah menjadi spirit saya hingga detik ini. Pantomime itu adalah mampu masuk pada ruang-ruang sosial yang sehingga kita memberikan satu kalau saya sendiri Bang Muklis kebetulan saya baru pindah ke Medan sekitar 2020 dan spirit dari terdahulu itu saya coba jadikan dia sebagai ruang filosofis tuh. Jadi saya pernah berjumpa dengan anak-anak di daerah saya itu bermain ikan, berlumpur, lalu saya mengatakan apa mimpimu di era sekarang? Menurut saya imajinasi itu sangat mahal dan di waktu itu dia pas menjawab itu sangat kecil. Masuk kecil itu secara level itu sangat nggak masuk akal lagi. Lalu saya mencoba bagaimana Pantomime mampu memberikan atau mentransformasikan seorang anak yang tadi mungkin pergi ke kota itu adalah mimpi yang tak pernah masuk di kepalanya. Pergi ke kota ya, belum pergi ke kota. Jadi saya mencoba ternyata anak-anak kita berikan satu imajinasi, dia mampu melihat kota dan melampaui kota itu. Kita ciptakan beberapa ruang-ruang gerak, kita ciptakan acting-acting yang menjadi permainan, dan kita juga pernah membongkar kodifikasi permainan dengan menciptakan ruang gerak pantomime. Nah, jadi anak-anak menemukan imajinasinya, anak-anak menemukan masa depannya. Nah, bukan berarti si pelakunya yang hebat, tapi bagaimana secara kolektif dia mampu membangun relasi sosial itu. Nah, jadi hingga hari ini saya percaya seni pantomime itu mengajarkan kita untuk lebih bagaimana merefleksikan hidup dengan sepi, sunyi, dan sangat memiliki makna. Menurut saya sejauh ini saya masih mempercayai itu. Ya, tadi ada yang menarik. Sebenarnya saya juga penasaran tadi kan dengan kebetulan saya juga senang dengan studi-studi futurologis gitu ya, studi-studi masa depan gitu. Walaupun orang melihat bahwa studi masa depan itu harus pengembangan teknologi dan sebagainya, itu saya kira itu efek daripada hasil imajinasi kita gitu kan. Tapi metode untuk membangun imajinasi itu sepertinya atau seolah-olah itu mahal, gitu kan? Saya baru tahu nih ternyata dari pantomime itu ternyata kita bisa mengkonstruksi imajinasi kita. Apapun yang akan kita mau dan apapun kita akan menjadi seperti apa, itu ternyata lewat pantomime itu ternyata bisa dilakukan ya. Ya, justru sangat bisa. Bahkan saya sekarang menerapkan pada anak saya, kamu boleh beli mainan, tapi tentu gak ada batasan. Tapi bagaimana mainanmu itu mampu memantik imajinasimu. Jadi saya tidak bisa bayangkan ketika anak-anak kehilangan imajinasi, saya kira 20 tahun atau beberapa tahun ke depan bakalan banyak bunuh diri massal di Republik ini. Kalau imajinasi itu dihilangkan. Justru kalau kita fokus pada teknologinya, tapi kita tidak fokus bagaimana cara kita mengoptimalkan teknologi dari imajinasi, saya kira tidak bakal ada kita menciptakan satu ekspresi yang baru, satu revolusi secara hasil-hasil kerja-kerja laboratorium kita sebagai seorang seniman kah, akademisi kah. Menurut saya seni itu mahalnya itu bukan seberapa banyak Anda atau kita mengumpulkan uang, tapi seberapa kecil besar dampak seni itu untuk masyarakat. Oke. Saya kira itu. Kalau sebagai akademisi nih, untuk Anda melihatnya atau bagaimana Anda mengkonstruksi materi pantomime itu sebagai seorang akademisi gitu. Contohnya nih di mata kuliah gitu ya. Bagaimana sebetulnya atau harapan Anda lah kepada mahasiswa? Karena mungkin mahasiswa mungkin dengan satu bahasa itu hanya melakukan kewajiban mata kuliah, is that clear gitu kan. Kira-kira ini sesi yang terakhir mungkin ya. Kira-kira kontribusi apa gitu ya setelah adik-adik mahasiswa itu belajar pantomime? Kalau kita relasikan pada kehidupan tadi yang lebih spesifik, apakah itu bisa menjadi medium kritik,
atau bisa menjadi model belajar yang baru di setiap interdisiplin ilmu, itu maksud saya. Ya. Atau bisa menjadi kontribusi yang lebih penting gitu dalam kebijakan pemerintah gitu seumpamanya. Ini secara imajinasi kira-kira gitu ya. Saya kira untuk itu jawabannya adalah bagaimana dia mampu melahirkan sebuah keberanian ya. Dan teknik pantomim dalam proses pembelajaran itu kita memberikan kesadaran dan keberanian pada anak-anak. Dia mempunyai satu pikiran dan dia harus percaya pikiran itu mampu menciptakan sesuatu. Nah, justru bicara pantomim tidak boleh bicara terlalu kaku kali juga enggak, tapi bagaimana dia mampu belajar dengan bahagia. Bagaimana anak-anak mampu belajar dengan happy dan bagaimana anak-anak mampu belajar dengan kesadaran itu. Nah, jadi kalau kita bicara relevansikan pada ruang akademisi, menurut saya setiap kelas apapun mata kuliahnya itu sangat mempengaruhi. Kalau imajinasi orang sudah tertutup, saya kira secemerlang apapun dia di waktu sekolahnya di sebelum kuliah, tapi dia tidak akan mampu menciptakan sesuatu. Nah, jadi bagaimana imajinasi itu mampu menjadi drive sebuah hasil yang dibangun oleh satu konstruksi berpikir yang mampu berdampak pada dirinya dan masyarakatnya. Jadi gini, saya juga sedikit Pak Muklis, saya dulu memperjuangkan pilihan memilih pantomim itu sangat terjal sekali. Saya adalah keturunan dari keluarga yang nol dengan seni. Memilih seni itu adalah memilih keberanian. Dulu itu saya sangat pendendam orangnya. Dulu itu saya sangat arogan orangnya. Tapi dengan pantomim saya mampu mengenal manusia baru. Bahkan saya mengenal diri saya ketika saya sudah belajar pantomim. Nah, menurut saya inilah yang disebut dengan imajinasi. Mungkin kita tidak mampu memaksakan persepsi orang lain, tapi kita mampu merasakan persepsi itu karena kita melewati beberapa studi-studi kasus. Ketika saya berperan menjadi seorang penjahat, saya harus belajar bagaimana penjahat itu, cara dia menipu, bagaimana dia cara menatap, bagaimana dia berbohong. Dan saya belajar itu. Ketika saya melihat siapapun orang, itu secara alam bawah sadar saya, dia mampu mendidik itu gitu. Nah, justru seni itu menurut saya tidak sedangkal bagaimana kita mampu bikin orang berjoget. Kita mengenal peran, iya, kita mengenal watak seseorang. Iya, dari peran itulah kita belajar bagaimana kita mampu menjalani hidup ini. Ya, ini dalam konteks yang lebih kecil. Jadi ini kita langsung case ya. Saya senang nih gini. Nah, ini ada gelas nih. Kira-kira kalau dalam konteks pantomim ini kira-kira konstruksinya seperti apa? Kira-kira ada cerita seperti apa di balik ini? Mungkin ini jadi satu demonstrasi terakhir gitu sebelum kita tutup gitu. Jadi sehingga saya bisa mendapatkan satu ilmu baru ya tentang dunia pantomim itu. Bagaimana orang melihat satu benda gitu kan dari perspektif pantomim dan sehingga menjadi wacana baru. Kira-kira kita ini oleh sore ini untuk para pemirsa Salam Ide. Gitu. Ya. Satu repertuar saya persembahkan untuk Salam Ide. Mudah-mudahan Salam Ide tetap jaya dan mampu menginspirasi banyak orang. Oke, sekian dari saya. Bagaimanapun hidup, kita harus kosongkan gelas dengan berjumpa dengan siapapun, agar kita tetap belajar dan tetap merendahkan diri. Dari mana pikiran itu tidak akan mungkin lahir kalau kita tidak berkolaborasi. Terima kasih banyak hari ini ya. Singkat padat tapi cukup membunuh pikiran-pikiran orang yang menonton, yang baru pertama sekali melihat bahwa pantomim itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi sebagai medium pesan, bahkan membangun imajinasi kolektif
bagi kita yang betul-betul merasa prima. Saya Muklis Hasbullah, terima kasih atas perhatian dari sore ini. Terima kasih sekali lagi Edu untuk datang ke sini dan mungkin kita bisa perpanjang lagi kontrak pembelajaran ini untuk adik-adik kita. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore dan salam ini.